Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda mentadaburi kandungan mendalam dari ayat 1 Al-Quran Surat Al-Qalam. Tadabur berarti merenungkan atau memikirkan ayat-ayat Al-Quran untuk memahami makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan aplikatif dari ayat-ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tadabur lebih bersifat pribadi dan introspektif, di mana setiap individu dapat merenungkan ayat-ayat sesuai dengan pengalaman dan konteks hidupnya. Dalam tadabur, seseorang diharapkan untuk tidak hanya memahami makna secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan kehidupan dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Teks Arab, artinya, Nun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan, huruf Nun dalam ayat ini dibaca panjang 6 huruf. Secara umum para ulama tidak menyebutkan maknanya. Namun dalam tadabur kali ini saya akan mengupas makna yang saya tangkap dari huruf Nun ini. Dalam bahasa Arab kata dasar itu umumnya terdiri dari 3 huruf dan berbentuk kata-kata kerja lampau atau fi'il madli. Nah, huruf Nun ketika digunakan dalam fi'il itu menjadikan fi'il tersebut mengandung fa'il atau pelaku, yaitu kami sebagai kata ganti orang pertama jamak. Huruf Nun dalam surat Al-Qalam ayat 1 surat Al-Qalam. Sebagai kata ganti orang pertama jamak menunjukkan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aktor lain yang Allah libatkan dalam kata kerja terkait. Contoh penggunaan huruf Nun dalam Al-Quran yang menunjukkan peran Allah dan aktor lain dalam suatu kata kerja. Artinya, kamilah yang memberi rezeki, narzuku, terdapat pada Al-An'am ayat 151, Al-Isra ayat 31, dan Taha ayat 132, Nazzalna'a, Anzalna'a, artinya, kami menurunkan, diulang 66 kali dalam Al-Quran. Setelah huruf Nun yang dibaca panjang 6 huruf, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 2 hal, yaitu dengan Al-Qalam dan apa yang dituliskannya. Al-Qalam diterjemahkan secara umum sebagai pena. Tapi bukan pena yang dijual di toko seharga 2 ribuan. Namun, Allah sedang bersumpah dengan Al-Qalam, yaitu makhluk Allah yang diciptakan khusus untuk menulis takdir kehidupan. Dan yang kedua, Allah bersumpah dengan takdir kehidupan yang ditulis oleh Al-Qalam tersebut. Dalam setiap kondisi Allah senantiasa memberikan kita pilihan untuk memilih 2 jalan takdir yang telah ditulis oleh Al-Qalam. Dan ketika kita memilih satu jalan, maka takdir-takdir turunannya pun segera ditulis oleh Al-Qalam dan selalu 2 jalan. Terserah kita jalan mana yang akan kita pilih, pasti akan melahirkan 2 jalan lagi. Al-Quran Surat Al-Balad ayat 10, artinya, kami menunjukkan kepadanya 2 jalan. Nun. Dalam setiap jalan yang kita pilih ada Allah dan aktor lain yang Allah libatkan. Ketika kita memilih jalan yang positif, maka di sana ada aktor-aktor positif yang Allah libatkan. Begitupun ketika kita memilih jalan negatif, maka kita akan mendapati aktor-aktor yang andil di sana. Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Kehendak Allah itu sesuai dengan kehendak hambanya sebagaimana prasangka Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jalannya sudah ditulis oleh Al-Qalam, aktor-aktor yang akan terlibat sudah siap. Saudaraku, pada kesempatan yang berharga ini, mari kita merenungkan makna mendalam dari ayat pertama surat Al-Qalam. Dalam ayat ini, Allah bersumpah dengan pena dan apa yang dituliskannya, yang menunjukkan betapa pentingnya peran pena sebagai simbol penulisan takdir kehidupan kita. Ketika kita melihat huruf Nun yang dibaca panjang, kita diingatkan bahwa kita adalah bagian dari rencana Allah. Huruf ini menunjukkan bahwa kita memiliki peran dalam setiap pilihan yang kita ambil. Allah telah memberikan kita kebebasan untuk memilih jalan hidup kita, dan setiap pilihan tersebut akan melahirkan konsekuensi yang berbeda. Saudaraku, dalam hidup ini, kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Setiap pilihan yang kita ambil, baik itu positif maupun negatif, akan melibatkan aktor-aktor yang Allah siapkan. Jika kita memilih jalan yang baik, maka kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan membantu kita. Sebaliknya,
Jika kita memilih jalan yang buruk, kita mungkin akan menemukan diri kita dikelilingi oleh pengaruh negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berdoa dan memohon petunjuk Allah dalam setiap langkah yang kita ambil. Ingatlah bahwa Allah selalu memberikan kita dua jalan, dan kita memiliki kebebasan untuk memilih. Mari kita berusaha untuk memilih jalan yang benar, yang mendekatkan kita kepadanya dan membawa kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Semoga kita selalu diberikan hidayah dan petunjuk dalam setiap pilihan yang kita buat. Mari kita jadikan setiap keputusan sebagai langkah menuju kebaikan dan keberkahan. Demikian tadabbur yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya dengan subscribe, komen, like, dan share.